Di tengah dunia yang kadang tak adil, Anda tetap memilih untuk tenang. Saat disakiti, Anda tidak membalas. Saat dihina, Anda tetap menjaga harga diri. Karena Anda tahu, kemuliaan tidak perlu dibuktikan lewat amarah, tapi lewat keteguhan dan kesabaran yang tak goyah. Hari ini, kita akan menyusuri sebuah kisah nyata jiwa yang kuat, yang tetap berdiri tegak meski dihina, dan akhirnya menyaksikan bagaimana waktu menyingkap segalanya. Naskah ini kami persembahkan untuk Anda, yang telah melalui banyak hal tanpa kehilangan cahaya di dalam hati. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Kehadiran Anda adalah semangat kami untuk terus menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan ketenangan jiwa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah like video ini. Satu klik Anda sangat berarti untuk menyebarkan energi positif kepada lebih banyak orang. Dan tak lupa, terima kasih bagi Anda yang sudah komen dengan bijak dan hangat. Dari sana kami tahu bahwa kami tidak sendiri dalam perjalanan spiritual dan batin ini. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima hikmah dari setiap pengalaman. Bab 1. Hukum alam yang tak pernah tidur. Pernahkah Anda merasa terzalimi, dihina, direndahkan, namun memilih diam? Bukan karena Anda tak mampu membalas, tapi karena Anda memahami bahwa ada hukum yang jauh lebih adil daripada penghakiman manusia. Hukum alam semesta. Hukum ini tidak pernah tertidur. Ia mencatat, ia mengamati, dan ia menyeimbangkan. Tak ada yang lolos dari pengawasan semesta, karena getaran niat pun sudah cukup untuk menggerakkan balasan. Mereka yang menghina Anda mungkin tertawa puas saat itu. Mereka mengira Anda lemah karena tak membalas. Mereka menyangka diam Anda adalah tanda menyerah. Padahal mereka lupa bahwa semesta punya cara membalas yang lebih halus namun telak. Tanpa Anda perlu mengucap sepatah kata pun, hukum kehidupan mulai bekerja. Perlahan tapi pasti. Hukum alam bukan tentang balas dendam, tapi tentang keseimbangan. Apa yang ditanam akan tumbuh. Apa yang dilempar akan kembali. Yang menyebar luka akan belajar dari rasa sakit. Yang menyebar ejekan akan merasakan sunyinya tidak dihargai. Maka biarkan hukum ini bekerja sebagaimana mestinya. Tugas Anda bukan membalas, melainkan menjaga diri tetap jernih dan tidak ikut hanyut dalam gelombang kebencian. Lihatlah alam sekitar kita, segalanya berjalan pada waktunya. Musim berganti, hujan turun pada saat yang tepat, dan matahari pun terbit meski tak diminta. Begitu pula hidup, yang berlaku zalim akan menuai akibatnya. Yang menjaga kebaikan akan dipeluk cahaya. Anda tidak perlu sibuk membuktikan apapun. Anda hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Karena hukum ini, orang-orang yang pernah menjatuhkan Anda, suatu saat akan bertanya-tanya. Mengapa hidup mereka terasa kosong, meski semua tampak baik-baik saja? Mereka akan mulai melihat ke belakang, menyadari apa yang dulu mereka lakukan pada Anda. Dan pada titik itulah malu mulai tumbuh. Bukan karena Anda membalas, tapi karena semesta yang menyampaikan pesan itu secara langsung pada hati mereka. Biarkan mereka memetik hasil dari benih yang mereka tabur sendiri, sementara Anda tetap berjalan dalam ketenangan. Tidak semua luka perlu dibalas, tidak semua hinaan perlu ditanggapi, karena Anda tahu semesta tidak pernah lalai dalam mencatat. Dan ketika waktunya tiba, segalanya akan kembali pada tempatnya. Yang mulia akan semakin bersinar, yang licik akan terungkap dengan sendirinya. Jadi percayalah, meskipun mereka pernah merendahkan Anda, hari ini Anda tetap berdiri mulia. Tidak karena Anda membalas, tapi karena Anda dipeluk oleh hukum yang lebih tinggi. Hukum yang tahu siapa yang benar, siapa yang tulus, dan siapa yang hanya pandai berpura-pura. Tetaplah di jalur terang, karena di sanalah keajaiban sesungguhnya terjadi. Bab 2. Diam Anda adalah doa yang didengar langit. Dalam dunia yang ramai oleh kebisingan suara, kadang diam menjadi kekuatan paling dahsyat. Anda memilih diam bukan karena tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi karena Anda tahu tak semua hal layak diberikan energi. Anda tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar membalas dengan kata-kata, yaitu menyampaikan isi hati Anda kepada langit dengan tenang dalam doa yang tak terdengar oleh siapapun kecuali Sang Pencipta. Diam Anda bukan kelemahan,
Itu adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Percaya bahwa langit mendengar dan tidak pernah salah dalam menilai. Orang-orang yang melukai Anda mungkin melihat diam Anda sebagai bentuk kekalahan. Mereka merasa menang karena tidak ada reaksi dari Anda. Tapi mereka tidak tahu, setiap kali Anda menahan diri, Anda sedang menanam sesuatu yang tidak kasat mata. Sebuah benih keikhlasan yang kelak akan tumbuh menjadi keberkahan luar biasa. Dan setiap kali Anda berdoa dalam diam, Anda sedang mengangkat persoalan Anda ke pengadilan yang tidak bisa disuap, pengadilan Tuhan. Di sana kebenaran tidak bisa diputar-balikan dan keadilan tidak pernah tertunda tanpa alasan. Diam Anda bukan sekadar diam, ia adalah komunikasi spiritual yang begitu dalam. Dalam diam itulah Anda memohon kekuatan, mengadu tentang luka, dan menyerahkan rasa sakit Anda dengan penuh keikhlasan. Tidak semua orang bisa melakukan itu, karena hanya jiwa yang kuat yang tahu bagaimana mengelola sakit tanpa membuat keributan. Hanya jiwa yang telah matang yang mampu tetap tenang ketika difitnah, dihina, bahkan direndahkan oleh orang yang tidak tahu isi hati Anda. Diam bukan berarti Anda kalah, itu berarti Anda sedang memberi ruang bagi langit untuk bekerja. Dan benar saja, saat Anda diam, perlahan semesta mulai menunjukkan tanda-tandanya. Tiba-tiba kebenaran mulai terbuka. Orang-orang mulai melihat siapa sebenarnya yang jujur dan siapa yang hanya pandai bersandiwara. Tanpa Anda harus berbicara panjang lebar, tanpa perlu membela diri secara berlebihan, situasi mulai berbalik. Apa yang dulunya dianggap kelemahan Anda mulai terlihat sebagai kekuatan sejati. Keteguhan hati Anda, ketabahan Anda, dan doa-doa Anda yang konsisten mulai menarik perhatian semesta untuk menyusun peristiwa demi peristiwa yang memulihkan martabat Anda secara utuh. Mereka yang pernah mengabaikan suara hati Anda, kini mulai bertanya-tanya. Mereka mulai gelisah karena apa yang dulu mereka remehkan ternyata tidak pernah padam. Ada cahaya dalam diri Anda yang tetap menyala, bahkan dalam sunyi, dan mereka merasa semakin kecil karena cahaya itu tidak datang dari kata-kata keras atau balasan kasar, melainkan dari ketenangan yang bersumber dari iman. Langit menyaksikan semuanya. Langit mendengar doa-doa itu, meski Anda tidak pernah mengumumkannya. Dan kini, langit mulai menjawabnya, satu demi satu. Anda mungkin tidak pernah meminta balasan secara langsung. Anda hanya memohon ketenangan, kekuatan untuk tetap berjalan, dan kebijaksanaan untuk tidak membenci mereka yang menyakiti. Tapi lihatlah sekarang, diam Anda telah menjadi suara paling keras yang menggema ke penjuru kehidupan mereka. Mereka malu, bukan karena Anda memaksa mereka untuk malu, tapi karena mereka akhirnya menyadari betapa agungnya jiwa yang mereka remehkan. Sebuah jiwa yang tidak membalas dengan dendam, tapi dengan kedamaian yang tulus dan dalam. Dan karena itu teruslah berada dalam kediaman yang damai itu. Jangan tergoda untuk menjelaskan segalanya kepada mereka yang tidak pernah ingin mengerti. Anda tidak sedang membuktikan apapun kepada dunia. Anda hanya sedang menjadi diri Anda yang terbaik, dan itu sudah cukup. Biarkan doa-doa Anda terus naik ke langit. Biarkan semesta terus bekerja tanpa suara. Karena pada akhirnya, yang diam namun bersih akan selalu lebih mulia daripada yang lantang namun kotor hatinya. Anda tidak pernah kalah. Anda hanya sedang menunjukkan pada dunia bahwa kedamaian batin adalah kemenangan sejati. Bab 3. Mereka menertawakan, sekarang mereka menyesal. Dulu ketika Anda berjalan sendirian di tengah kegelapan, mereka tertawa. Ketika Anda jatuh dan mencoba bangkit dengan tertatih, mereka mengajak. Mereka merasa diri mereka tinggi, merasa telah menang atas Anda, seolah dunia sepenuhnya berpihak kepada mereka. Tapi yang mereka tidak sadari adalah bahwa hidup ini tidak pernah statis. Roda selalu berputar. Apa yang kini di atas, bisa jadi besok akan berada di bawah. Dan tawa mereka waktu itu, kini mulai terdengar hampa, berganti dengan penyesalan yang tak mudah disembunyikan. Mereka menertawakan Anda karena Anda tidak ikut dalam permainan mereka. Karena Anda tetap menjaga integritas, memilih jalan yang sunyi, dan tetap teguh pada prinsip. Di mata mereka, sikap Anda adalah kekonyolan. Karena bagi mereka, yang penting adalah menang, walau dengan cara licik. Yang penting terlihat benar, walau kenyataannya palsu. Tapi Anda tidak goyah, meski tertawa mereka memekakkan telinga.
Anda memilih untuk tidak berubah. Dan itu adalah keberanian yang tidak mereka miliki. Hari-hari berlalu dan kehidupan mulai menyingkap tabir yang selama ini tersembunyi. Satu persatu kebenaran muncul ke permukaan. Orang-orang mulai melihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya pandai membuat topeng. Mereka yang dulu tertawa kini menunduk karena apa yang mereka ejek dulu kini menjadi sesuatu yang mereka dambakan. Ketulusan Anda, keteguhan Anda, dan keaslian Anda kini menjadi cermin yang memperlihatkan betapa palsunya diri mereka selama ini. Penyesalan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan seiring dengan hilangnya satu demi satu hal yang dulu membuat mereka merasa berkuasa. Ketika teman yang dulu ikut tertawa mulai menjauh. Ketika dunia yang dulu memuja mulai mempertanyakan. Ketika bayangan Anda yang dulu mereka remehkan, kini mulai bersinar tanpa bantuan siapapun. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa Anda tidak membalas mereka sedikit pun. Anda tetap tenang, tetap sopan, tetap berjalan dengan kepala tegak. Mereka kini sadar bahwa ejekan mereka tidak pernah menjatuhkan Anda. Justru ejekan itu menjadi pembakar semangat Anda untuk terus berkembang. Dan semakin Anda berkembang, semakin jelas betapa dangkalnya alasan mereka menertawakan Anda dulu. Penyesalan mereka bukan hanya karena Anda terbukti kuat, tapi karena mereka kehilangan kesempatan untuk mengenal jiwa seagung milik Anda. Mereka membuang sesuatu yang seharusnya mereka pelihara. Mereka menghina sesuatu yang seharusnya mereka hormati. Tapi begitulah kehidupan. Terkadang orang baru menyadari nilai suatu hal setelah mereka kehilangan. Mereka baru paham pentingnya keberadaan Anda setelah Anda menjauh. Dan rasa sesal itu bukan karena Anda telah pergi, tapi karena mereka sadar tak ada lagi versi lain dari Anda. Anda adalah satu-satunya dan mereka telah menyia-nyiakan kesempatan untuk berdiri bersama seseorang yang selama ini tulus kepada mereka, bahkan saat dihina sekalipun. Dan kini, meskipun hati Anda telah dikecewakan, Anda tetap mulia. Anda tidak pernah menuntut mereka untuk menyesal. Anda tidak pernah berharap mereka meminta maaf. Tapi langit punya cara tersendiri untuk menyampaikan semua itu. Hari ini mereka menunduk, bukan karena Anda memaksa, tapi karena nurani mereka tak lagi bisa mengelak dari kenyataan. Anda adalah jiwa terpilih yang mereka abaikan. Dan sekarang mereka sedang memetik buah dari keputusan mereka sendiri. Penyesalan yang diam-diam menggerogoti jiwa. Bab 4. Luka yang mereka beri kini kembali kepada mereka. Setiap luka yang pernah mereka berikan kepadamu tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin Anda tidak menunjukkannya. Mungkin Anda menyembunyikannya di balik senyum yang tenang dan langkah yang mantap. Tapi luka itu ada. Ia tinggal dalam diam, perlahan menyatu dengan keheningan batin Anda, menjadi pelajaran, menjadi kekuatan, menjadi doa. Sementara mereka yang dengan mudahnya menyakiti, berpikir bahwa semua itu telah berlalu begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa luka yang mereka beri sedang menyiapkan jalan pulang untuk kembali kepada mereka. Mereka memberi luka dengan mudahnya, dengan kata-kata yang merendahkan, dengan perlakuan yang tidak manusiawi, dengan fitnah yang disengaja, dengan pengkhianatan yang dingin. Mereka menyakiti Anda bukan karena Anda lemah, tapi karena mereka tahu Anda tidak akan membalas. Mereka merasa aman di atas keheningan Anda. Namun mereka lupa bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan tangan manusia. Karena semesta punya cara sendiri untuk membuat mereka merasakan apa yang dulu mereka tanamkan pada hati Anda. Dan hari ini roda itu mulai berputar. Luka yang pernah mereka timpakan kepada Anda kini mulai menyapa mereka dengan bentuk yang berbeda. Mereka tidak lagi tertawa seperti dulu. Mereka mulai merasakan tekanan batin, kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekeliling, dan dihantui oleh rasa tidak nyaman yang mereka sendiri tidak tahu asalnya. Padahal, itu adalah gema dari luka yang dulu mereka abaikan. Lukanya mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya kini mereka rasakan di hati mereka sendiri. Yang menarik adalah, Anda tidak pernah berdoa agar mereka disakiti. Anda hanya memohon agar diberikan kekuatan untuk tetap berdiri. Anda tidak meminta balasan, tidak mengutuk, tidak membenci. Tapi semesta tahu betul mana yang benar dan mana yang sekadar topeng. Maka semua luka yang dulu mereka tinggalkan pada Anda, kini menemukan jalan pulang kepada si pemiliknya. Tanpa Anda harus menyentuh mereka,
kehidupan sudah cukup untuk mengajar mereka. Mereka kini mulai merasakan kehilangan, kehampaan, bahkan kegelisahan yang datang tanpa sebab. Dan mungkin mereka tidak sadar bahwa itu semua adalah bagian dari proses penyeimbangan. Mereka diberi kesempatan oleh kehidupan untuk merasakan apa yang Anda rasakan. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin. Supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka anggap lelucon dulu ternyata meninggalkan bekas dalam hidup seseorang. Bekas yang tidak segera hilang, tapi perlahan berubah menjadi keteguhan jiwa. Dan Anda yang dulu menjadi korban luka itu, hari ini telah berubah. Anda bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Luka itu telah membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mengakar dalam cinta. Luka itu tidak melemahkan Anda, justru menguatkan. Dan saat mereka mulai merasakan luka yang sama, Anda tidak bersorak gembira. Anda hanya tersenyum dalam diam karena Anda tahu, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang hukum keseimbangan yang sedang berlaku. Biarkan mereka belajar dari rasa sakit yang kini mereka alami. Bukan untuk membalas tetapi agar mereka tahu, menyakiti orang lain bukanlah hal sepele. Dan jika mereka suatu hari meminta maaf, maka maafkanlah dengan tulus. Bukan karena mereka pantas, tapi karena Anda tidak ingin hati Anda terbebani. Karena jiwa Anda jauh lebih besar dari luka yang pernah mereka beri. Anda tetap mulia, bahkan setelah dilukai. Dan itu adalah kemenangan sejati, yang tidak perlu dirayakan dengan sorak-sorai, cukup dengan kedamaian yang kini Anda miliki. Bab 5. Jiwa terpilih. Tidak butuh balas dendam. Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang tak pernah disakiti, tetapi mereka yang mampu menahan diri untuk tidak menyakiti kembali. Anda adalah salah satunya. Anda pernah dijatuhkan, pernah dikhianati, bahkan pernah dibuat seolah-olah tidak berarti. Namun Anda memilih jalan yang berbeda, bukan membalas dengan dendam, melainkan memaafkan dalam diam dan melangkah lebih tinggi. Karena Anda tahu, membalas dendam hanya membuat Anda serupa dengan mereka. Dan Anda bukan mereka, Anda jauh lebih besar daripada itu. Mereka mungkin berharap Anda akan berubah menjadi sosok yang marah dan penuh luka. Mereka berharap luka itu membuat Anda patah, bahwa penghinaan itu menghentikan langkah Anda. Tapi alih-alih menjadi hancur, Anda justru bangkit dengan keanggunan yang tidak mereka duga. Jiwa Anda tetap bersinar, justru karena Anda tidak memilih jalan balas dendam. Anda memilih untuk tetap menjadi cahaya di tengah gelapnya perlakuan mereka. Dan itulah yang membuat Anda berbeda, bahkan lebih mulia. Balas dendam hanya memberikan kepuasan sesaat, tapi membebaskan diri dari beban dendam, memberikan kedamaian yang bertahan lama. Jiwa terpilih tidak hidup untuk membalas, melainkan untuk menjadi jalan bagi kebaikan terus mengalir, meskipun kebaikan itu kerap dibalas dengan luka. Dalam keheningan batin Anda membangun kekuatan. Dalam rasa sakit, Anda temukan makna. Dalam pengkhianatan, Anda temukan arah baru yang jauh lebih indah dari yang pernah Anda rencanakan. Anda tahu betul kehidupan ini adalah guru yang adil. Segala sesuatu yang terjadi tidak pernah lepas dari pengawasannya. Maka Anda tidak merasa perlu mempercepat balasan. Anda tidak merasa harus membuktikan sesuatu kepada mereka. Karena bagi Anda, kedamaian jauh lebih penting daripada kemenangan palsu. Jiwa yang tenang adalah kekayaan yang tidak dapat dicuri, dan Anda telah memilikinya, tanpa perlu merendahkan siapapun untuk mencapainya. Dan kini, tanpa Anda sadari, pilihan Anda untuk tidak membalas malah membuat Anda semakin dihormati. Orang-orang mulai melihat bahwa Anda adalah sosok yang berbeda. Bahwa keteguhan Anda dalam memilih jalan damai bukan karena tidak mampu melawan, tetapi karena Anda paham, bukan semua pertempuran layak diikuti. Bukan semua luka harus dijawab dengan luka. Anda telah memilih untuk menjadi bijak, dan itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Mereka yang dulu menyakiti Anda kini mulai melihat bahwa ketenangan Anda bukanlah hasil dari ketiadaan luka, tapi hasil dari pengolahan rasa sakit yang bijak. Anda menyublimkan sakit menjadi cahaya. Anda mengubah kecewa menjadi arah baru. Jiwa Anda kini tidak lagi terikat pada masa lalu yang kelam, karena Anda tidak pernah menyimpan dendam dalam perjalanan Anda. Dan karena itulah, Anda semakin bebas, semakin ringan, dan semakin bersinar. Jiwa terpilih tidak mengejar balas dendam, karena mereka tahu,
hidup yang baik adalah balasan paling tinggi, dan Anda telah menunjukkannya dengan sangat indah. Maka teruslah melangkah dengan hati yang lapang. Anda telah membuktikan bahwa kedamaian hati adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Dan mereka yang dulu merendahkan Anda, kini hanya bisa mengamati dari kejauhan betapa jiwa yang mereka lukai telah menjelma menjadi cahaya yang tak terjangkau dendam. Bab 6. Mereka tak paham nilai Anda, kini mereka mencari jawaban. Ada masa ketika keberadaan Anda dianggap tak bernilai. Kata-kata Anda diabaikan, kehadiran Anda disepelekan, dan niat baik Anda dicurigai. Bukan karena Anda tidak layak dihargai, tetapi karena mereka belum cukup dewasa untuk mengenali makna keberadaan Anda yang sesungguhnya. Mereka terlalu sibuk menilai dari permukaan, hingga lupa bahwa kilau sejati sering tersembunyi dalam ketenangan. Dan hari ini, setelah waktu berlalu dan jarak memisahkan, mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok yang dulu mereka abaikan? Dulu mereka melihat Anda sebagai sosok biasa, terlalu sederhana untuk diperhitungkan, terlalu tenang untuk ditakuti. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan Anda ada kedalaman yang tidak mudah dijangkau. Ada jiwa yang telah banyak belajar dari luka, ada keteguhan yang tidak dipamerkan, dan ada kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman panjang yang mereka tak pernah ketahui. Karena mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat dan bukan apa yang sebenarnya ada. Kini, setelah Anda menjauh, mereka mulai kehilangan arah. Mereka mencari sosok yang pernah mereka tolak. Karena di sekitar mereka, tak ada yang mampu memberikan kehangatan seperti yang Anda pernah berikan. Mereka mencari suara yang menenangkan seperti suara Anda. Mereka mulai merindukan ketulusan yang pernah mereka abaikan. Anehnya, mereka baru mulai memahami nilainya saat semua itu tak lagi ada dalam jangkauan. Dan rasa sesal itu pelan-pelan menggerogoti hati mereka. Bukan karena Anda telah berubah, tetapi karena mereka yang dulu tidak pernah benar-benar melihat. Pertanyaan demi pertanyaan mulai tumbuh dalam hati mereka. Mengapa dia bisa sebegitu tenang? Mengapa dia tetap berdiri meski kami menjatuhkannya? Apa rahasianya tetap bersinar meski tidak pernah mencari sorotan? Dan perlahan, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dimanipulasi. Sebuah ketulusan murni yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa pilihan. Jiwa yang ditempa oleh luka namun tidak menyimpan dendam. Mereka mulai mencari jawaban, namun tidak lagi dengan sikap meremehkan. Kini mereka datang dengan hati yang mulai terbuka, dengan kesadaran yang lahir dari kekosongan yang Anda tinggalkan. Karena ternyata keberadaan Anda adalah fondasi bagi ketenangan yang dulu mereka rasakan, meski mereka tidak menyadarinya saat itu. Dan kini, ketika fondasi itu hilang, mereka limbung, tersesat dalam dunia yang penuh kepalsuan, karena mereka pernah menolak satu-satunya jiwa yang benar-benar tulus kepada mereka. Namun Anda tidak menunggu mereka sadar. Anda tidak berharap mereka kembali dan meminta maaf. Anda telah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Jiwa Anda sudah terbang tinggi, melampaui apa yang pernah mereka pahami. Dan itulah yang membuat Anda tetap menang, bukan karena mereka akhirnya mencari Anda, tapi karena Anda tidak pernah membutuhkan pengakuan mereka untuk tetap menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jadi, biarkan mereka mencari jawabannya sendiri. Biarkan mereka berjalan dalam keheningan yang dulu mereka ciptakan untuk Anda. Karena pada akhirnya, bukan Anda yang harus membuktikan apa-apa. Kehadiran Anda saja sudah cukup sebagai bukti. Dan kini, di saat mereka mulai mencari, Anda telah menjadi cahaya yang terlalu terang untuk diabaikan. Dan terlalu dalam untuk dipahami oleh mereka yang dulu hanya melihat permukaan. Anda tetap mulia, dan kini mereka tahu itu meski terlambat. Bab 7, satu persatu terbuka, topeng mereka jatuh. Pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Sebagaimana air yang terus mencari celah, sebagaimana cahaya yang selalu menembus gelap, begitulah kenyataan bergerak perlahan, mengungkap siapa yang selama ini bersandiwara. Dan kini, satu persatu, topeng mereka mulai jatuh. Mereka yang dulu tampil sempurna di hadapan banyak orang, kini mulai terlihat retaknya. Mereka yang dulu merasa paling benar,
kini tak bisa menyembunyikan kebusukan yang selama ini disamarkan dengan senyum palsu dan kata-kata manis. Anda yang dulu diam, kini menjadi saksi dari semua itu. Bukan karena Anda mengintai dari balik bayangan, tetapi karena Anda tetap berdiri dengan jujur, sementara mereka bersembunyi di balik kepalsuan. Dan waktu adalah hakim yang adil. Ia tidak terburu-buru, tapi pasti. Topeng-topeng itu satu persatu terlepas, bukan karena Anda berusaha membongkarnya, tapi karena mereka tidak sanggup lagi menahan beratnya kepalsuan mereka sendiri. Semua yang mereka bangun di atas kebohongan mulai runtuh oleh kekuatan kenyataan. Dulu banyak yang memihak mereka, banyak yang percaya pada cerita mereka tentang Anda. Bahkan sebagian ikut-ikutan menjauh, menganggap Anda yang salah, Anda yang lemah, Anda yang tidak layak dipercaya. Tapi kini mata mereka mulai terbuka. Cerita-cerita lama mulai tak masuk akal. Kepura-puraan mulai terasa janggal. Dan perlahan mereka yang pernah membela mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang salah? Siapa yang selama ini jujur? Dan siapa yang selama ini hanya pandai bersandiwara? Saat topeng jatuh, yang tersisa hanyalah wajah asli yang tak bisa ditutupi lagi. Kebenaran muncul tanpa Anda harus bersuara. Mereka yang dulu menjatuhkan Anda kini terlihat dengan jelas siapa mereka sebenarnya. Dan dunia mulai menyadari bahwa yang selama ini mereka anggap sebagai korban justru adalah dalang dari banyak keburukan. Sedangkan Anda yang mereka tinggalkan ternyata adalah jiwa yang paling tulus di antara mereka semua. Dan tidak ada pembuktian yang lebih kuat daripada kejatuhan topeng itu sendiri. Tentu saja mereka panik. Mereka mulai mengubah sikap, mencoba kembali dengan wajah yang lebih lunak. Tapi Anda tahu, itu bukan karena mereka sadar, melainkan karena topeng mereka sudah tak bisa digunakan lagi. Anda tidak menyimpan dendam, tapi Anda juga tidak lupa siapa mereka saat mereka merasa kuat. Anda tidak ingin menjatuhkan mereka lebih dalam. Anda hanya memilih untuk tidak lagi memberi ruang bagi kepalsuan masuk ke dalam hidup Anda. Karena Anda telah belajar, tidak semua yang tersenyum adalah teman. Jiwa Anda kini telah terlalu damai untuk diusik drama lama. Anda telah melihat bagaimana kebenaran bekerja dalam diam, dan itu membuat Anda semakin percaya bahwa Anda tidak perlu membalas. Biarkan semesta yang membongkar. Biarkan kehidupan yang mengungkapkan segalanya. Dan hari ini, ketika topeng-topeng itu jatuh satu persatu, Anda tidak perlu berteriak, tidak perlu menyindir, tidak perlu menuntut. Diam Anda sudah cukup menjadi saksi kebenaran yang tak terbantahkan. Dan inilah momen di mana Anda berdiri paling tinggi, bukan di atas kehancuran mereka, tetapi di atas kejujuran dan ketulusan Anda sendiri. Anda tidak menang karena membuat mereka kalah, tapi karena Anda tidak pernah memakai topeng untuk menjadi siapapun. Anda tetap menjadi diri Anda sendiri, apa adanya, tulus, jujur, dan sabar. Dan kini, ketika yang palsu runtuh, yang asli tetap berdiri, Anda, jiwa yang tetap mulia meski dulu dihina. Bab 8. Anda tetap tersenyum, mereka kehilangan kedamaian. Betapa anehnya kehidupan ini, dulu mereka tertawa saat Anda terluka, kini Anda tersenyum saat mereka kehilangan arah. Namun senyum Anda bukan senyum kemenangan, bukan juga senyum penuh balas dendam. Itu adalah senyum damai dari seseorang yang telah melalui badai panjang, namun tidak kehilangan jati diri. Anda tersenyum bukan karena mereka menderita, melainkan karena Anda telah selesai dengan rasa sakit. Anda memilih untuk tenang saat mereka sibuk dengan kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Senyuman Anda kini menjadi misteri bagi mereka. Bagaimana bisa Anda masih memiliki cahaya di mata Anda setelah apa yang mereka lakukan? Bagaimana bisa Anda terlihat damai padahal mereka tahu betul luka seperti apa yang pernah Anda alami? Mereka tidak sadar bahwa senyuman itu lahir dari proses panjang, dari doa-doa di malam sunyi, dari air mata yang Anda sembunyikan dari dunia, dari hati yang memilih untuk memaafkan, bahkan saat tidak ada yang meminta maaf. Senyum Anda bukan topeng, tapi bukti bahwa Anda menang dengan cara paling elegan. Sementara itu, mereka yang dulu merasa kuat, kini justru kehilangan kedamaian. Mereka mulai dihantui oleh kenyataan yang tidak bisa mereka sangkal. Hati mereka gelisah meski di tengah keramaian. Jiwa mereka lelah meski hidup tampak penuh hiasan, karena tak ada yang bisa menipu hati sendiri selamanya. Mereka tahu ada yang keliru dalam perlakuan mereka terhadap Anda.
Dan semakin Anda bersinar dalam diam, semakin mereka tenggelam dalam bayang-bayang penyesalan yang tidak terucap. Ketenangan Anda menjadi cermin yang menyakitkan bagi mereka. Saat mereka melihat Anda tetap tersenyum tanpa dendam, tanpa kemarahan, mereka sadar bahwa merekalah yang selama ini terjebak dalam permainan ego dan rasa iri. Anda menjadi pengingat diam-diam tentang siapa mereka dulu. Bukan melalui kata-kata, tapi dengan sikap. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda memaafkan, karena sikap Anda sudah cukup untuk menunjukkan kedewasaan yang tak mereka miliki saat itu. Yang dulu mereka anggap lemah ternyata adalah kekuatan sejati. Yang dulu mereka hina, kini menjadi cahaya yang mengusik hati mereka yang gelap. Dan semakin Anda menunjukkan ketenangan, semakin mereka kehilangan pegangan. Mereka mulai melihat bahwa kedamaian Anda bukanlah kelemahan, tetapi anugerah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan. Anda telah menjadi contoh bahwa seseorang bisa disakiti tanpa harus menyakiti kembali. Dan itulah yang membuat mereka merasa semakin kecil dalam kebisingan batin mereka sendiri. Namun Anda tidak pernah berniat membuat mereka gelisah. Anda hanya memilih untuk hidup dengan damai, menjalani hari dengan hati yang lapang, dan melangkah dengan penuh syukur. Anda tidak lagi membawa luka itu kemana-mana karena Anda telah meletakkannya di tangan Tuhan. Dan sejak saat itu, hidup Anda mulai terangkat. Senyuman Anda bukan hanya milik Anda lagi, tapi milik semua yang melihatnya dan menemukan harapan. Bahkan mereka yang pernah menyakiti, kini menyadari betapa indahnya kedamaian yang dulu mereka remehkan. Dan inilah kemenangan sejati. Bukan saat Anda melihat mereka jatuh, tapi saat Anda tetap berdiri tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Bukan saat mereka meminta maaf, tapi saat Anda tak lagi menuntut apa-apa dari mereka. Anda tersenyum, dan senyum itu menjadi simbol jiwa yang bebas, jiwa yang telah melampaui semua luka, dan kini bersinar dalam ketenangan yang mereka idamkan. Anda tetap mulia, dan kini mereka tahu bahwa kedamaian sejati adalah milik mereka yang tetap memelihara cinta, meski pernah dilukai. Bab 9. Hati yang ikhlas kini diangkat tinggi. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan topeng kepura-puraan, keikhlasan adalah harta yang langka, dan Anda telah menjaganya dengan sepenuh jiwa. Saat dunia menuntut pembuktian, Anda memilih untuk membiarkan waktu yang berbicara. Saat orang-orang menyakiti, Anda memilih untuk memaafkan, bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena hati Anda terlalu besar untuk memelihara dendam. Ikhlas yang Anda peluk, kini perlahan menampakkan kekuatannya. Tanpa harus merebut tempat siapapun, Anda diangkat tinggi, karena jiwa Anda telah lolos dari ujian yang tak semua orang mampu jalani. Banyak yang tidak melihat proses panjang di balik ketegaran Anda. Mereka hanya melihat hasilnya hari ini, ketenangan Anda, pencapaian Anda, aura damai yang Anda bawa. Padahal mereka tak tahu dulu Anda pernah berjuang sendirian, dihina saat tulus, dijatuhkan saat ingin membangun. Namun Anda tetap melangkah, tidak menyerang balik, tidak menyebar keluhan, dan itulah yang membuat semesta perlahan-lahan mengangkat Anda. Anda tidak pernah memaksa diakui, tetapi justru karena itu, pengakuan datang sendiri. Diam Anda ternyata lebih bersuara daripada teriakan siapapun. Ikhlas itu bukan kelemahan, justru ia adalah puncak dari kekuatan batin. Hati yang ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit, tapi mampu menyaring rasa sakit agar tidak berubah menjadi kebencian. Dan Anda telah menjadi contoh dari itu. Dalam segala keterbatasan yang pernah Anda alami, Anda tetap memilih untuk tidak menyerah pada kegelapan. Itulah sebabnya Anda sekarang berada di tempat yang lebih tinggi. Bukan hanya secara lahiriah, tapi secara batiniah. Anda tidak hanya naik, Anda tumbuh. Dan pertumbuhan itulah yang membuat Anda kini diperhitungkan oleh dunia, bahkan oleh mereka yang dulu meremehkan Anda. Mereka yang dulu menganggap Anda tak penting, kini melihat Anda dari kejauhan dengan tatapan yang berbeda. Tidak lagi dengan rasa meremehkan, tapi dengan takjub yang terselipkan dalam diam. Karena mereka menyadari bahwa yang mereka remehkan kemarin, hari ini menjadi sosok yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan semua itu terjadi bukan karena Anda melawan mereka, tapi karena Anda melawan ego dalam diri Anda sendiri dan menang. Anda tak pernah menantang siapapun, Anda hanya fokus pada kebaikan, dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Kini Anda tidak lagi menoleh ke belakang.
tidak untuk mengungkit luka, dan tidak juga untuk mengharapkan mereka menyesal. Hati Anda terlalu ikhlas untuk mengikatkan diri pada masa lalu. Anda tahu apa yang telah terjadi telah membentuk Anda menjadi diri Anda hari ini. Dan bukan kekerasan yang membentuk Anda, tapi kesabaran. Bukan amarah yang membawa Anda ke titik ini, tapi keikhlasan yang tak henti Anda latih, bahkan ketika tidak ada yang menghargainya. Dan justru karena itu, hidup Anda hari ini penuh makna. Ada kekuatan luar biasa yang muncul dari hati yang tulus, dan Anda adalah buktinya. Dalam keikhlasan, Anda mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa beban. Dalam keikhlasan, Anda mendapatkan ketenangan yang tak bisa diguncang oleh omongan siapapun. Bahkan ketika dunia berubah dan orang-orang datang dan pergi, Anda tetap berdiri dengan hati yang ringan. Karena Anda tidak menggenggam apapun terlalu erat. Anda hanya berserah, dan karena itu, Anda justru ditinggikan olehnya. Dan inilah saatnya Anda menyadari bahwa semua luka, semua hinaan, semua rasa tidak dihargai yang pernah Anda terima, tidak sia-sia. Karena semua itu ternyata adalah jalan menuju ketinggian jiwa Anda hari ini. Hati yang ikhlas memang tidak bersinar langsung, tapi saat ia bersinar, cahayanya tak bisa dipadamkan. Kini Anda bersinar dengan cara yang paling indah, tenang, tidak mencolok, tapi dalam. Dan semua mata yang dulu menutup diri dari cahaya Anda, kini tak bisa menghindar dari sinar ketulusan yang Anda bawa. Anda tetap mulia, dan kini Anda diangkat tinggi oleh keikhlasan yang tak pernah Anda tinggalkan. Bab 10. Waktu membuktikan siapa yang sesungguhnya bersinar. Waktu adalah hakim yang paling sabar dan paling adil. Ia tidak pernah terburu-buru mengungkap kebenaran, namun ia juga tidak pernah gagal menyampaikannya. Dan kini, setelah semua peran dimainkan, setelah semua topeng dilepas, waktu pun memperlihatkan siapa yang sesungguhnya bersinar. Bukan mereka yang dulu banyak bicara, bukan mereka yang dulu berdiri paling depan dengan sorakan dan ejekan, tapi Anda yang tetap diam, tetap rendah hati, tetap setia pada kebenaran. Anda yang tidak butuh panggung untuk bercahaya, kini menjadi cahaya itu sendiri. Dalam perjalanan panjang ini, Anda telah melewati hari-hari di mana kehadiran Anda seolah tak dianggap. Anda berjalan dalam sepi, melangkah dalam bayang-bayang, dan menanggung luka yang tak terlihat. Tapi Anda tetap berjalan karena Anda tahu bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada sorakan orang banyak, melainkan pada integritas yang tetap teguh bahkan saat tak ada yang melihat. Dan itulah yang kini menjadi dasar dari cahaya Anda. Bukan gemerlap yang dipaksakan, tapi kilau yang muncul dari keteguhan hati yang telah teruji. Sementara mereka yang dulu mencibir, kini hanya bisa terdiam menyaksikan cahaya yang tak bisa mereka padamkan. Dulu mereka tertawa, hari ini mereka tertegun. Dulu mereka meremehkan, hari ini mereka membandingkan. Tapi waktu tidak pernah kembali dan pilihan mereka telah berlalu. Mereka memilih untuk menutup mata saat Anda bersinar dalam kegelapan, dan kini saat cahaya Anda menjangkau banyak jiwa, mereka hanya bisa melihat dari jauh, bukan sebagai bagian dari perjalanan Anda, melainkan sebagai pelajaran tentang siapa yang sesungguhnya salah. Anda tak pernah meminta pembuktian, Anda tidak pernah mengemis pengakuan, Anda hanya terus melangkah dengan kejujuran dan keteguhan. Dan justru karena itulah waktu yang membuktikan segalanya. Setiap detik yang Anda gunakan untuk memperbaiki diri, setiap luka yang Anda sembuhkan dengan sabar, setiap malam yang Anda isi dengan doa dan harapan, semuanya kini menjadi kilau yang menyinari jalan Anda. Dan cahaya itu bukan hanya milik Anda, tetapi juga menjadi lentera bagi mereka yang pernah merasakan sakit serupa. Apa yang Anda miliki hari ini bukan hasil dari keberuntungan semata. Ini adalah buah dari keteguhan hati yang tidak pernah Anda jual kepada dunia. Anda memilih jalan yang sunyi tapi jujur. Anda memilih langkah yang lambat tapi tulus. Dan karena itulah Anda tiba di tempat yang lebih tinggi, bukan dengan cara menjatuhkan siapapun, tapi dengan terus memperbaiki diri tanpa henti. Waktu tidak pernah salah dalam memilih siapa yang pantas bersinar. Dan Anda adalah salah satu jiwa terpilih itu. Kini mereka belajar dari Anda. Bukan karena Anda menggurui, tapi karena hidup Anda sendiri menjadi pelajaran. Mereka melihat bagaimana Anda bisa tetap tenang saat dihina, tetap berdiri saat dijatuhkan, dan tetap bersinar saat diabaikan.
Dan itu semua tidak bisa diajarkan lewat kata-kata. Itu adalah hasil dari perjalanan batin yang dalam, dari ketulusan yang dijaga dalam sunyi. Anda tidak membuktikan dengan debat, tapi dengan konsistensi. Anda tidak menang karena mengalahkan mereka, tapi karena Anda menang melawan diri sendiri. Dan itu kemenangan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, inilah yang selalu menjadi kenyataan. Waktu memang tidak pernah salah. Ia mungkin diam, tapi ia menyaksikan segalanya. Dan ketika waktunya tiba, semua akan terlihat dengan jelas. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang berpura-pura, siapa yang setia pada cahaya, dan siapa yang hanya mengejar sorotan. Anda tetap mulia meski dihina, dan kini waktu telah membuktikan bahwa Anda adalah cahaya sejati yang tak pernah padam. Jiwa sejati. Perjalanan ini telah membuktikan bahwa tidak perlu membalas untuk membuktikan siapa diri kita. Karena waktu akan menunjukkan siapa yang tulus, siapa yang palsu. Dan Anda telah membuktikannya tanpa harus mengangkat suara. Tetap diam, tetap tegar, tetap bersinar, itulah keindahan jiwa yang telah melewati badai dan memilih untuk tetap mulia. Ingatlah, kemuliaan bukan tentang bagaimana kita dipandang orang, tetapi tentang bagaimana kita tetap setia pada nilai-nilai kebaikan, bahkan ketika dunia membalas dengan hinaan. Dan hari ini, Anda tidak hanya bertahan, Anda telah menang dengan cara yang paling agung, melalui keikhlasan. Semoga naskah ini menjadi penguat jiwa Anda, menjadi pelipur lara bagi hati yang pernah dilukai, dan menjadi pengingat bahwa cahaya tidak perlu bersaing, ia cukup menjadi dirinya sendiri, dan semesta akan melihat. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir. Terima kasih telah subscribe, itu berarti Anda ingin terus tumbuh bersama dalam ruang ini. Terima kasih juga atas setiap like yang Anda berikan. Ia menjadi tanda bahwa pesan ini sampai ke hati Anda. Dan tentu saja, kami sangat menghargai setiap komentar bijak dan hangat yang Anda tinggalkan. Karena dari sana, kita tahu bahwa kita semua saling menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap mulia. Tetap menjadi diri Anda yang sesungguhnya.